Ketika Longor mendekat, QB tetap tenang sambil mengamati. Saat arena diselimuti ledakan akibat serangan Longor, Yuziu merenungkan kemungkinan asal-usul kekuatan manusia itu. Bertahun-tahun yang lalu, umat manusia memperoleh 4 telur naga saat pertemuan pertama mereka dengan naga hitam di Australia. Dari keempat telur itu, satu diinkubasi dan menjadi monster darat ke-10 di Gunung Berkabut. Satu dirusak dan dilahap kaisar buaya, satu diserap oleh monster dari Federasi Kebebasan, dan akhirnya yang keempat dibawa pergi oleh Kekaisaran Matahari, tetapi dicuri oleh faksi tak dikenal yang menyerang mereka saat transit. Saat Long'er mencekik leher White Fox dan melancarkan auman naga jarak dekat, rubah itu nyaris berhasil menghindar sebelum membalas dengan ledakannya sendiri. Namun tembakannya ditepis seluruhnya oleh lengan Long'er yang kini telah berubah. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Long'er sekali lagi menerjang pertahanannya lebih cepat daripada yang bisa ia tangkap dan membantingnya. Di area lain, manusia terpaku di tempat karena tak percaya dan sedikit takut. Bertanya-tanya apakah Long'er memang manusia. Saat yang sama, Yujiu bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar darah naga yang berperan di sini. Long'er memiliki roh naga yang bercampur dalam jiwanya yang menjelaskan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, petinggi Mystic Mountain, Shadow Dragon, praktis mempermalukan dirinya sendiri dan mengamati Long'er setelah menganggapnya sebagai kerabat. Apakah pengaruhnya begitu besar? Kembali dengan keduanya yang dipertanyakan, White Fox dan Long'er terlibat dalam bentrokan sinar klasik saat masing-masing serangan perang mereka saling menghantam dan bersaing untuk mendominasi. Akhirnya seluruh pertarungan meledak, meratakan arena tempat mereka bertarung dan membuat para penonton berhamburan. Dari debu, puing, dan asap yang mengepul dari ledakan ini, apa yang muncul tak lagi menyerupai Long'er sedikit pun. Yuziu adalah orang pertama yang menyadari wujud naga humanoid baru ini sebagai hasil dari dragonifikasi yang jelas tak sepenuhnya bisa dikendalikan Long'er. Benar saja, saat Hibidra, naga manusia itu terbang menuju White Fox dengan sayap api murni, percakapan batinnya dengan naga di dalam dirinya mengungkapkan bahwa ia berada di ambang batas waktu yang terus ia dorong setiap detik ia berada dalam wujud ini. Namun enggan menyerah untuk meraih kemenangan, ia menyerbu ke depan untuk beradu pukulan langsung dengan White Fox, saling membalas pukulan. Akhirnya Long'er melampaui batasnya dan mulai kehilangan akal sehatnya terhadap kekuatannya sendiri, tak lagi melihat apapun selain hasrat untuk menang. Akan tetapi White Fox yang sama-sama bertekad untuk tidak kalah menandingi kegilaan saat mereka saling menyerang sekali lagi, bertekad untuk saling membunuh dengan serangan terakhir ini. Beruntung bagi mereka, Yuziu memilih momen ini untuk campur tangan, menahan Long'er dan beberapa makhluk atap tentakelnya. Tak ingin kehilangan bakat yang begitu menjanjikan seperti ini, ia membuka celah kekosongan yang besar untuk menahan Long'er dengan lebih aman. Sementara itu, si iblis berani menyatakan bahwa rubah putih telah menang karena pertukaran terakhir yang diinterpretasi pohon dewa akan membunuh Long'er. Sementara itu, Long'er telah kehilangan akal sehatnya saat ini, menyerang Yuziu seperti binatang buas. Yuziu tidak menghiraukannya, sepenuhnya tenggelam dalam proses membalikan keadaan Long'er saat ini dan meningkatkan wujud naganya. Setelah menyeimbangkan energi rohnya dengan kekuatannya, Yuziu memberikan satu hal lagi kepada pemuda itu sebelum menganggap pekerjaannya selesai. Dengan itu, ia melepaskan Long'er yang jatuh ke area yang hancur dengan kekuatan meteor kecil. Saat debu dari tabrakan itu menghilang, makhluk yang muncul bukan lagi naga atau manusia sepenuhnya. Dengan kedua sisinya yang kini selaras, Long'er muncul sebagai hibrida sejati. Begitu Long'er muncul dalam wujud barunya ini, kerumunan menjadi heboh dengan hingang dan manusia dilanda kecemburuan sekaligus ketidakpercayaan atas pohon dewa yang benar-benar turun tangan untuk membantu seseorang secara pribadi. Lalu ada seekor panda kecil yang langsung mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Saat Long'er mampu memahami apa yang terjadi di sekitarnya,
Ia berlutut di hadapan pohon dewa, berterima kasih dengan tulus atas apa yang telah ia lakukan. Sebagai tanggapan, Yujiu memberitahu Long-Er bahwa ia bahkan telah memperkuat sisik wujud naganya dengan elemen baja hati yang akan meningkatkan pertahanannya ke tingkat yang sama sekali baru. Yang perlu ia katakan kepada anak laki-laki itu sekarang adalah untuk tetap tinggal dan berlatih keras agar ia tidak menyia-nyiakan tubuh berbakatnya ini. Setelah mendengar percakapan ini, kecemburuan kontestan lain semakin membesar karena kemampuan mentalitas elemen baja jantung sangat dicari. Dengan darah dan jiwa naga Long-Er yang ditumpuk di atas sisik logam yang dapat tumbuh lebih kuat lagi, potensinya kini praktis tak terbatas. Sebaiknya ia disebut Seiyan. Lagi pula adik Ling Feng sangat menyukainya, jadi itu bagus. Sayang sekali Ling Feng, akhirnya pertarungan terakhir turnamen telah tiba. Dengan White Fox berhadapan dengan Golden Swallow Butterfly. Raja Geng secara pribadi turun ke arena untuk pertarungan terakhir sambil mengumumkan bahwa nasib buah elemen cahaya bergantung pada hasil pertarungan ini. Akan tetapi sebelum mereka sempat bersiap, White Fox menyatakan bahwa ia akan menyerah, dan itu mengejutkan semua orang. Memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika pohon dewa tidak ikut campur, mustahil untuk mengetahui hasil pertarungannya dengan Long-Er. Karena itu ia tidak tertarik untuk melanjutkan dan menyerahkan kemenangan serta buah elemen cahaya kepada kupu-kupu ekor swallow. Maka tanpa perlu pertarungan terakhir, kupu-kupu ekor swallow dinyatakan sebagai juara turnamen gunung berkabut dan dianugerahi buah cahaya. Hal yang bahkan kupu-kupu sendiri cukup terkejut karena ia belum pernah menghadapi lawan yang sangat tangguh. Yujiu pun tak kalah terkejut, mengakui bahwa ia tak pernah menyangka ia akan memenangkan ini. Namun mengingat ia adalah binatang atribut cahaya, mungkin itu yang terbaik karena buah tersebut akan lebih menguntungkannya daripada kebanyakan orang. Sedangkan untuk buah lainnya, ia belum memberitahu siapapun tentang panggilan Yujiu kepada harimau bayangan untuk memuji penampilannya dan memberinya buah elemen kegelapan. Sebuah hadiah yang sangat disyukuri oleh binatang itu. Menoleh ke arah Ling Feng, Yujiu meminta maaf karena tidak memberinya buah kegelapan dan berjanji untuk menebusnya lain kali. Meskipun manusia itu sama sekali tidak marah. Setelah semuanya beres, Yujiu membuat satu pengumuman terakhir kepada mereka yang hadir. Ada satu buah lagi yang dimilikinya, dan untuk menentukan siapa yang mendapatkannya akan ada lebih banyak kompetisi seperti ini di masa mendatang. Untuk itu ia mendesak mereka semua untuk mengasah keterampilan mereka dan ingat bahwa hanya yang kuat yang diterima di gunung berkabut. Maka turnamen pun berakhir. Para pemenang diberi hadiah, yang terluka disembuhkan di kolam roh, dan yang kalah pun dihukum oleh para pemimpin mereka. Selain itu, semuanya kini damai di pegunungan berkabut, dan Yujiu bebas berlatih di Void Depths. Di sana ia berlatih jurus Wild Olive, Steel Flying Blade, merobek Void setiap kali digunakan. Sebuah kemampuan yang hanya mungkin dicapai setelah menggabungkan dengan kekuatan yang meningkatkan melalui jalur Vanguard. Tidak hanya itu, jika Yujiu terus menuangkan energi roh yang cukup ke dalam jurus ini, jurus tersebut dapat berubah menjadi lautan kehancuran yang melesat menuju target manapun. Untungnya bagi pohon dewa yang kini panik, Void mulai memperbaiki dirinya sendiri, yang berarti ia tidak perlu khawatir untuk menghancurkannya. Meski begitu, ia bertekad untuk menemukan cara yang lebih baik untuk mengendalikan jurusnya. Sedikit demi sedikit, Yujiu berhasil mengasah kemampuannya hingga penguasaannya atas bilah Wild Olive dan sulur-sulurnya meningkat secara signifikan. Bahkan untuk bilah-bilah Wild Olive, ia kini dapat mengendalikan lintasan yang tepat dari setiap bilah yang ditembakkannya. Dengan ikatan mental yang ia miliki dengan bilah-bilah itu dan peningkatan kekuatan yang mereka miliki, meluncurkan kini membuatnya tampak seperti langit bertabur bintang. Sejalan dengan perubahan visual gerakan tersebut, Yujiu memutuskan untuk mengganti namanya dari Wild Olive Flying Blade menjadi Dazzling Galaxy.
Aduh, aku ingin bercanda tapi itu sulit. Saat ia memutuskan nama barunya, Yuziu menerima notifikasi yang memberitahunya bahwa jalur penguasaan Vanguard-nya telah mencapai 7% penuh, melampaui level sebelumnya dengan lumayan. Dengan itu ia memutuskan bahwa ia sudah cukup melakukan apa yang ia lakukan untuk hari ini. Pada saat yang sama, bertahun-tahun cahaya jauhnya dari bumi dan bulannya di sebuah planet tandus yang nyaris tak berpenghuni, sesosok makhluk gelap berkaki banyak tiba-tiba berhenti di jalurnya. Tiba-tiba tanpa peringatan apapun, makhluk mirip laba-laba itu membuka mulutnya yang seperti ikan dan memuntahkan bola putih halus. Pilih pria yang lumpuh, itu terlalu banyak. Kemudian yang sama mendadaknya adalah kemunculan makhluk serangga merah aneh yang menjijikan dari bola. Astaga, aku ingin makan setelah ini. Satu demi satu lusinan makhluk ini bangkit berdiri tegak di hadapan makhluk ikan laba-laba itu saat ia memberi mereka perintah. Mereka harus pergi ke bumi dan menghancurkan makhluk yang bertanggung jawab atas pembunuhan Gazin. Sementara itu, jauh di pegunungan berkabut, kita melihat wajah yang familiar saat penjaga misterius yang sebelumnya memperingatkan Yuziu tentang ancaman yang akan datang berjalan melalui hutan. Sebelum ia pergi jauh, Kyuubi muncul menghalangi jalannya dan dengan marah mengatakan kepadanya bahwa jalan ini terlarang. Saat keduanya saling menatap, Kyuubi kewalahan oleh energi roh yang terpancar dari wanita ini. Karena sebelumnya ia hanya melihat sesuatu yang serupa dari pohon dewa. Dalam sekejap, Kyuubi bergabung dengan para penjaga gunung berkabut lainnya saat Sparky dan White Tiger muncul untuk mengepung wanita ini. Berusaha bersikap diplomatis terlebih dahulu, ia memberitahu mereka bahwa ia tidak di sini untuk membuat masalah dan agar mereka tenang. Namun, seperti yang segera ditegaskan Sparky, ia tidak berhak mengatakan itu sambil memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Masih gelisah seperti sebelumnya atas auranya, Kyuubi menuntut agar ia menjelaskan alasannya berada di sini. Sementara itu, si idiot yang mungkin menjadi alasan itu sedang menertawakan dirinya sendiri di luar angkasa, sangat gembira kan akhirnya bisa terbang. Melayang di antara bintang-bintang di atas naganya, ia tak bisa menahan rasa bangganya karena kecepatan kini jauh lebih cepat daripada kapal tercepat manusia. Seolah-olah itu memang dirancang khusus untuknya. Yuzi melihat hujan meteor tak jauh darinya dan memutuskan untuk menguji kekuatan lain. Dengan satu raungan naga, ledakan yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan seluruh gugusan meteor menjadi debu angkasa. Dengan wujud Azura Dragon sekarang, ia melampaui tingkat kelima dan diresapi kekuatan baja. Pertahanannya juga sangat kuat, dengan kemampuan untuk menyerap bahkan serangan elemen dan menambahkan kekuatannya sendiri. Selain itu, inti pohon dan baja berada di dalam cakar naganya. Yang pertama dipenuhi dengan kekuatan kehidupan, dan yang terakhir mengubah kehidupan itu menjadi logam yang tak tergoyahkan. Jadi pada dasarnya dia sekarang berstatus adamantian. Dalam hal serangan, pertahanan, dan kemampuan, Yuziu sekarang jauh melampaui kekuatannya melawan kegelapan. Sayangnya kekuatan itu tidak berguna bagi bumi saat itu karena robekan kehampaan terbuka di langit malam. Di dalam robekan itu muncul lengan serangga yang terbuka dan memungkinkan pasukan monster merah yang sesungguhnya untuk menerobos. Tanpa menyadari apa yang terjadi di bumi, Yuziu berfokus untuk memperkuat pertahanan sisik naga dan memutuskan untuk kembali ke kehampaan untuk tujuan itu. Di sana ia akan menenangkan hati dan berkultivasi, sebuah tindakan yang mungkin memakan waktu cukup lama. Tetapi siapa yang yakin sekutu dan bawahannya sedang menangani apapun yang terjadi di bumi selama waktu itu? Wah, orang-orang memang suka membawa sial di dunia ini. Jauh dari kedua belah pihak yang akan segera berhadapan, sebuah pangkalan militer di suatu negara di bumi saat ini sedang menguji terobosan teknologi persenjataan. Rudal roh terpadu
Begitu komandan memerintahkan untuk menembakkan satu rudal, rudal itu dilepaskan dan diarahkan ke jalur tabrakan dengan sepetak gurun acap. Di sana rudal itu meledak dengan sukses, mengubah bagian itu dan hanya bagian gurun itu menjadi kawasan halus. Dengan ini, para peneliti di pangkalan yang menonton melalui siaran langsung mulai merayakan keberhasilan upaya mereka. Rudal-rudal ekstra destruktif ini dengan energi roh di unit kendalinya mampu menghancurkan monster tertentu yang ditembaknya tanpa merusak bangunan di sekitar. Sayang bagi mereka, perayaan mereka terhenti ketika sebuah robekan tiba-tiba terbuka di atas pangkalan. Awalnya mereka menduga itu ulah pohon dewa. Namun salah satu pasukan menyadari warna air mata itu berbeda dari yang dibuat oleh pohon dewa. Akan tetapi sebelum ia sempat memperingatkan orang lain, makhluk-makhluk serangga merah yang selanjutnya akan kusebut serangga darah telah muncul dan mulai menghujani mereka dengan neraka. Bahkan ketika pusat komando mengirimkan peringatan level 1 yang meminta semua orang untuk memasuki status tempur, serangga-serangga itu menguapkan departemen mereka, membuat pasukan darat benar-benar kacau. Satu demi satu tank, helikopter, dan APC mereka bersatu untuk menghancurkan serangga darah hingga berkeping-keping. Tetapi semua sia-sia, mungkin karena mereka adalah versi 3D di manhwa versi 2D. Serius, apa itu? Bahkan roket yang ditembakkan helikopter pun ditangkis tanpa kesulitan, diikuti oleh tembakan balasan dari serangga darah dalam bentuk sinar energi besar yang menghancurkan pangkalan militer menjadi tumpukan puing. Dalam upaya putus asa dan dengan napas terakhirnya, seorang prajurit yang masih bertahan hidup berhasil menembakkan satu rudal baru mereka. Sayangnya upaya ini juga sia-sia karena serangga darah di depan menangkap senjata itu seperti mainan kunyah dan sepenuhnya menahan ledakannya. Terbuat dari apakah benda-benda ini? Tak lama setelah bencana itu, robekan kekosongan serupa terbuka di hutan pegunungan berkabut dan seekor serangga darah dengan mata berapi di intinya menginjakkan kaki di tanah pohon dewa yang disahkan. Ke pelosok hutan pegunungan berkabut yang lebih jauh, kera besar dan yang lainnya merasakan kedatangan tiba-tiba beberapa makhluk hidup yang lebih kuat dari apapun yang seharusnya ada di sekitar sini. Harimau putih, Sparky, kadal Rex, gajah bertopeng taring, dan naga bayangan berlomba menuju lokasi tanda-tanda energi ini, sementara QB sudah ada di sana. Mendungangi babi hutan, ekspresi ketakutan Mini Wukong mengungkapkan semua yang dirasakan sekutunya. Di bulan, Lawler melaporkan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kepada para monster penghuninya, menjelaskan bahwa masing-masing musuh baru ini memiliki kekuatan transcendent tingkat keempat. Terlepas dari kekhawatiran mereka, naga hitam mencoba meyakinkan semua orang dengan mengingatkan bahwa pohon dewa pasti punya cara untuk mengatasinya. Sayangnya bagi mereka itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tunggu setelah Lawler melaporkan bahwa ia telah hilang selama 3 hari penuh tanpa tanda-tanda akan muncul kembali. Mendengar bahwa QB dan monster gunung berkabut lainnya adalah satu-satunya tersisa di bumi juga membuat siapapun merasa gelisah. Ingin pergi membantu, tetapi tanpa kemampuan Yuziu, bahkan Iblis Phoenix pun tidak mampu terbang kembali ke bumi. Lebih buruk lagi, ia dapat merasakan kekuatan para penyerbu ini, dan itu persis sama dengan kegelapan saat ia muncul. Di bumi, para serangga darah langsung bereaksi, membakar habis lingkungan di sekitar. Hanya dilawan oleh seekor landak rakun kecil. Namun sambaran petir sekecil itu sangat tidak efektif melawan cangkang serangga darah yang luar biasa keras, membuat terluka dan rentan. Dari sana lebih mudah bagi serangga darah untuk menghantamkan anjing rakun ini ke bumi, membuatnya berlubang dan melukainya cukup parah. Meskipun begitu, ancaman kecil itu tetap bertahan saat serangga darah menembakkan sinar energi terkonsentrasi tepat ke arahnya. Tunggu, kenapa itu terdengar berlebihan? Untungnya bagi si kecil, Mini Wukong muncul di detik-detik terakhir untuk menangkis ledakan dengan tongkatnya, menyelamatkan nyawa makhluk itu. Dengan trio idiot itu bersama-sama, serangga darah tidak punya peluang, yaitu kalah.
Ketiganya yang ketakutan diselamatkan dari kubur ini oleh kedatangan Lizard Rex dan maskot Mammoth. Mammoth menyandra seekor serangga saat Sparky muncul untuk mengirisnya berkeping-keping dan akhirnya turun dari langit bak penyelamat yang dikirim dari surga. QB menampakkan diri diliputi api dan amarah saat ia memperingatkan para serangga agar tidak melakukan tindakan gegabah. Setelah mengucapkan kata-katanya, rubah itu melepaskan semburan api ke arah para serangga, membakar mereka semua dari dalam keluar dan meninggalkan mereka mati di tanah. Pasukannya dikalahkan, pemimpin serangga darah akhirnya muncul juga, dikenal hanya sebagai Komandan Sinos. Ia adalah seorang transenden tingkat kelima, mengenakan 4 sayap dan pola cangkang yang berbeda dari yang lain. Sementara QB memperhatikan, Sinos perlahan turun mendekati beberapa serangan darah yang masih hidup di tanah dan mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Matanya berkobar dengan api amarah. Siapa yang membunuh? Siapa yang melakukan? Sementara Sinos sedang berbincang dengan anak buahnya, maksud gue serangga, naga bayangan akhirnya tiba di medan perang, tepat di samping QB. Terjebak di tempatnya, rubah itu hanya memberitahu naga itu untuk berjaga-jaga. Melihat dari jarak yang agak jauh, Sparky membuat pernyataan yang jelas bahwa pendatang baru ini pastilah pemimpin para penyerbu, karena kita sangat membutuhkannya. Terima kasih Kapten O. Mengenai pemimpin yang dimaksud, Sinos hanya melayang di tempat, menyilangkan tangan sambil mengamati semua yang hadir malam ini untuk melihat siapa di antara mereka yang mungkin menjadi targetnya. Dengan sekali pandang, ia dapat mengetahui bahwa pembunuh Geget bukanlah salah satu monster biasa. Itu bukanlah Sparky, bahkan QB pun bukan. Bahkan ia tidak merasakan energi roh musuh yang ia anggap kuat di sini. Setelah sampai pada kesimpulan yang agak mengecewakan itu, Sinos memanggil lusinan serangan darah lagi dari lapisan kehampaan yang sangat besar dan menyatakan bahwa ia akan mencari target mereka sendiri. Di tempat lain, di kantor deteksi energi roh, seluruh ruang kendali dipenuhi percakapan panik saat mereka menonton video pangkalan militer Bor yang dihancurkan 3 jam yang lalu. Berdasarkan penampakan serangan darah dalam rekaman, tak perlu jenius untuk menyadari bahwa mereka entah bagaimana berhubungan dengan kegelapan. Begitu koneksi itu terbentuk, mereka mulai mengirimkan peringatan dan mencari di mana lagi mereka mungkin berada. Berkat itu, mereka dapat dengan cepat menentukan lokasi serangan darah yang berkumpul di wilayah Hosea, khususnya di Ngarai Bayou, tempat beberapa monster terpaksa melarikan diri dari sinar energi besar yang ditembakkan ke hutan. Di antara mereka, Ling Feng, Yang Lu, dan Siola terjebak dalam baku tembak metaforsis, tak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ling Feng memang tahu bahwa QB dan yang lainnya sedang melawan kekuatan utama musuh-musuh ini, tetapi tak lebih. Jadi ia menyuruh gadis-gadis itu untuk membawa anak-anak serangga itu bersama mereka dan bersembunyi. Sekali lagi, sayangnya mereka berhadapan langsung dengan serangan darah raksasa bahkan sebelum mereka mulai mengikuti atau membantah perintahnya. Tanpa memperdulikan kekhawatiran mereka, serangan darah itu menembakkan sinar energi tepat ke arah mereka, yang dengan cepat ditangkis dan dilenyapkan Ling Feng dengan kekuatannya sendiri. Manfaatkan detik-detik berharga yang diberikan gerakan itu, Siolan menggunakan mata harta karunnya untuk menemukan titik lemah makhluk-makhluk ini, bagian belakang kepala. Tanpa membuang waktu, ia memberitahu Lang Yu untuk menyerang titik itu, memberi celah baginya untuk melakukannya dengan memancing serangga itu. Namun, bahkan setelah mencapai titik lemah, Lang Yu bahkan tidak dapat membuat retakan pada cangkang serangga darah yang sangat keras ini. Kakaknya segera membalas serangannya dengan serangan sendiri dan ia melihat beberapa keberhasilan. Tetapi bahkan serangannya yang luar biasa kuat dan mencolok hanya sedikit menembus cangkang luarnya. Sebuah fakta yang Siolan coba sampaikan kepada mereka, tetapi terlambat karena serangga itu telah menjatuhkan kedua saudara kandung itu. Saat terbang menjauh dari serangga darah,
Lang Yu berteriak frustasi memikirkan di mana mereka seharusnya menemukan pisau yang cukup besar untuk memenggal kepala makhluk ini. Kutukan terbalik mungkin sekali ini saja. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya dan setengah darah membuka mulutnya, sebuah pisau besar menembus tenggorokannya melalui mulutnya, mengangkatnya ke udara seperti boneka kain. Ayo pergi. Setelah mendarat di jarak yang aman, saudara-saudaranya dan Siolan menyaksikan Ratu Belalang Sembah mengiris kepala serangga darah hingga terlepas dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Ling Feng menyebutkan bahwa ia juga ada di sini. Permainan kata ganti Siolan lagi. Oh, siapa itu? Itu Raja Kera Besar abu-abu. Sebelum kita melanjutkan aksi rutin kita, istirahatlah dan makan camilan sambil kita sedikit memutar waktu. Kembali ke pertarungan antara QB dan penjaga misterius yang kita saksikan saat ia memperingatkan mereka tentang makhluk-makhluk tertentu yang akan segera menyerang tempat ini. Melihat tatapan QB yang penuh tanya, ia memberitahu bahwa mereka semua harus segera bersiap menghadapi monster-monster ini. Kalau tidak, mereka akan mati. Akhirnya Sparky menimpali dari belakang dan bertanya kepada wanita itu, monster seperti apa yang ia maksud ketika ia menyebut makhluk. Jawabannya atas pertanyaan itu akan menggelikan jika tidak menakutkan itu. Serangga darah yang kini mereka hadapi demi kelangsungan hidup gunung berkabut adalah alien. Kembali ke masa kini, Ling Feng telah memahami betapa seriusnya situasi ini dan menyadari betapa berharganya mata Siolan. Dengan mengingat hal itu, ia mengirimnya untuk memperingatkannya yang lain tentang titik lemah serangga darah. Sementara itu, di lokasi konflik awal, rubah kecil dan mini Wukong memberikan perlawanan yang sangat baik melawan serangga darah. Begitu pula semua monster lainnya, dari usaha gabungan mereka hingga tebasan cepat Sparky ke Lizard Wright, Basket Mammoth, dan kekuatan ledakan luar biasa milik Zero Dragon. Semua penyerbu alien itu tampaknya telah dikalahkan dan dimusnahkan, didorong oleh kemenangan yang tanpa jelas bagi mereka. QB berteriak kepada Sinos bahwa dialah satu-satunya yang tersisa dan menuntut untuk tahu siapa yang mengirimnya. Alih-alih menjawab pertanyaannya, pemimpin alien itu hanya memperingatkan para monster untuk waspada karena bangkit dari kehancuran mereka. Para serangga darah yang telah susah payah dibasmi semua orang kini kembali berdiri dan siap untuk serangan berikutnya. Oke, kalian tidak bisa menjadi zombie dan alien, itu tidak adil. Sementara Sparky dan yang lainnya bertanya-tanya bagaimana musuh yang gugur bisa bangkit kembali. Sinos memutuskan untuk terjun ke medan pertempuran dan menghadapi QB sendiri, memanggil Trisula cahaya di salah satu dari keempat lengannya. Dengan satu tebasan senjata tersebut, pemimpin serangga darah mengukir parit di tanah yang membentang hampir di seluruh pegunungan berkabut. QB masih menghindari serangan itu ketika Sinos muncul tepat di atasnya, siap untuk serangan berikutnya. Sementara itu, semua serangga darah yang telah bangkit kembali bersatu untuk melepaskan ledakan gabungan yang begitu dahsyat hingga membuat semua orang terlempar, yang meyakinkan Sparky bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada sebelum pengalaman mendekati kematian mereka. Salah satu serangga darah mencoba menyerangnya saat ia sedang di udara, tetapi Sparky tidak peduli dan mengiris kepala dan lengan kiri hingga terlepas dari tubuhnya. Namun dalam pertunjukan yang mengejutkan, serangga darah terus menyerang bahkan dalam keadaan cacat, membuat Sparky bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk ini hanyalah boneka. Sebelum Anda sempat berpikir lebih jauh, Sparky, Mammoth bertopeng, dan trio idiot itu menyaksikan puluhan serangga darah bersatu untuk ledakan gabungan lainnya. Astaga, mereka benar-benar bertubi-tubi. Di kejauhan, sang penjaga misterius mengamati dalam diam. Pikirannya sama rahasianya dengan segala hal tentang dirinya. Di medan perang, Siolan dan White Tiger akhirnya tiba. Siolan menembak salah satu serangga darah untuk menghancurkan formasi mereka. Sementara Siolan mengumumkan penemuannya, mereka semua harus menghancurkan inti tubuh musuh mereka sepenuhnya. Kalau tidak, mereka akan terus terpukul oleh serangan apapun. Terbang
di atas medan perang di punggung White Tiger, Siolan menjelaskan dan memberitahu semua orang bahwa cara terbaik mereka adalah menghancurkan tubuh serangga darah sepenuhnya hingga mengambil potongan-potongan kecil dari mereka tidak dijamin berhasil karena mereka dapat dengan bebas menggerakkan inti mereka di dalam tubuh mereka sendiri. Ini bahkan di luar jangkauan para peretas. Alih-alih berkecil hati dengan berita ini, Sparky justru berpura-pura berani dan mengklaim bahwa itu justru membuat segalanya lebih mudah. Tanpa membuang waktu lagi, semua orang bekerja untuk mencabik-cabik musuh mereka hingga hancur berkeping-keping. Sparky menggunakan aplikasi kekuatan dan serangan 5 kali lipat untuk menghabisi salah satu serangga. Sementara Lizard Rex menguapkan serangga lainnya dengan gelombang api yang membakar dari jarak dekat. Ratu Belalang Sembah melancarkan gerakan yang mirip dengan serangan 5 kali lipat. Mamut bertopeng meletakkan targetnya dengan hentakan kaki di sekujur tubuh serangga, dan ketiga idiot itu langsung mengganggu target mereka hingga mati. Sedikit demi sedikit pasukan Gunung Berkabut membalikan keadaan dalam pertempuran. Namun pertempuran lainnya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Di atas langit, QB terus-menerus didorong ke posisi bertahan karena ia tahu ia terus-menerus menggunakan ledakan energi untuk melemahkannya. Tanpa disadari olehnya, Siolan mengitari pertempuran mereka dari tempat yang jauh lebih tinggi dan mengamati kelemahannya. Anehnya, Sinos adalah satu-satunya serangga darah sejauh ini yang tidak memiliki inti di tubuhnya. Meskipun Sinos tidak mengatakan apapun untuk membocorkannya, Sinos entah bagaimana menyadari apa yang terjadi dan menyadari bahwa membiarkan seseorang seperti Siolan hidup. Memanfaatkan fokus komandan serangga darah yang teralihkan, QB menghujani dengan badai api. Tetapi sekali lagi ini tidak efektif melawan Orde Kelima. Saat Sinos meremehkan serangan itu, QB menunjukkan wujudnya sendiri dan betapa terbalutnya api terkuat yang mampu ia hasilkan. Meskipun komandan musuh terpaksa mengakui bahwa ini adalah penampilan yang lebih mengesankan, fokusnya masih tertuju pada Siolan dan keinginannya untuk membunuhnya di sini dan saat ini.